Baik, selamat berjumpa kembali di sifat-sifat eksponen ya. Nah, ini adalah kunci utama untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan eksponen. Termasuk nanti dia persamaan eksponen, ketidaksamaan eksponen. Oke, langsung saja kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, yang pertama itulah di pangkat. Itu sebenarnya pangkat itu adalah apa? Nah, jadi kalau pangkat itu ini A pangkat NA begini, maka itu artinya lah A-nya itu dikalikan sampai N kali. Nah, itu dia. Nah, jadi A itu dikatakan lebih bilangan pokok, dan kemudian N itu dikatakan pangkat atau eksponen, sehingga kalau dia ada A pangkat N itu adalah bilangan berpangkat. Nah, contohnya misalnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi ini dia 2-nya 3 kali dikalikan dia. Nah, kemudian kalau dia misalnya 4 di pangkat 5, maka 4-nya itu 5 kali dikalikan. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Ini dia. Ya. Nah, ini dia untuk arti pangkat. Nah, bisa juga dia itu yang dipangkatkan itu misalnya P pangkat 3. Maka ini 3 kali dia dikalikan P-nya. P kali P dikali P. Nah, itu dia. Nah, misalnya boleh enggak 2A pangkat 3? Boleh. Maka jadi apa? 2A dikali 2A dikali 2A. Nah, itu dia. Saya, atau ini menjadi itu dia 8 A pangkat 3, boleh langsung. Ya kan? Nah, boleh enggak dia misalnya P tambah 1 pangkat 3? Boleh. 3 kali kalikan. P tambah 1 dikali P tambah 1 dikali P tambah 1. Ya. Nah, jadi itu artinya pangkat itu dia. Nah, pangkatnya itu kalau N kali, maka sebanyak N kali lah dia dikalikan. Nah, itu dia. Bisa ya untuk masalah pangkat. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kebetulan angkanya itu kan masih kecil. Misalnya nih pangkat 5, ini 4, pangkat 5 kan masih dapat begini atau 2 kan. Ini yang 2 kali 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, bagaimana misalnya kalau begini dia? Pangkat bilangannya besar. 2020 pangkat 2019 per 2020 pangkat 2018. Ini dia. Nah, ini saya yang berapa? Nah, jadi kalau kita perhatikan itu misalnya gini. Kalau kita lihat ini dia. Nah, ini berapa? Ini besar kan? 2020 kali 2020 sampai 2019 kali. Sama juga ini dia. Nah, disinilah perlu. Ini nggak perlu kita kalikan dia sampai 2019 kali. Ini sampai 2018 kali. Tapi disinilah diperlukan dia itu yang namanya sifat-sifat eksponen. Ya, sifat-sifat daripada eksponen. Itu dia. Oke, ini dia sifat-sifatnya. Nah, langsung saja kita apa saja itu sifat-sifat daripada eksponen, langsung saja kita lihat. Nah, banyak di sini nanti ada beberapa hal. Ini sebenarnya bisa menjadi disederhanakan, bisa dikembangkan pun bisa. Nah, tapi yang penting apa pangkat tadi sudah paham dulu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, yang pertama ini coba kita lihat yang pertama ini. Oke. Jika sebuah bilangan A, bilangan pokoknya sama, dikalikan pangkatnya M, di sini N, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Itu dia, contoh. Oke, contohnya di sini 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Yang berapa? 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi pangkatnya itu ditambahkan. Nah, sama dengan berapa nih? 2 pangkat 8. Nah, itu dia. Nah, coba kita lihat lagi contohnya. Yang kedua. Oke.
Nah, kalau di sini dia A pangkat M. Ini. Kalau kita lihat ini, coba ini dikalikan ini. Sebuah bilangan dipangkatkan M, dipangkatkan lagi, maka itu bisa dikalikan pangkatnya. Nah, kita lihat bahwa di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 sama dengan ini pangkatkan 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 2, 12. Itu dia, bisa ya? Nah, coba contoh yang lain. Misalnya gini. Ya, contoh yang lain. Kita buat di sini 5 pangkat X dipangkatkan dengan 3. Maka jadi apa? 5 pangkat 3 kali X, yaitu 3X. Nah, itu dia kira-kira. Ya, bisa ya untuk soal kita itu bisa. Nah, bagaimana kalau kita lihat yang ini? Nah, contohnya yang ini. Nah, buat lagi. 2P pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Dengan berapa itu? Ya, 2P pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka sama dengan berapa? Nah, ini sama saja ini. Masukkan ke dalam ini pangkat dipangkatkan, berarti 2P pangkat 6. Nah, itu dia. 2P pangkat 6. Bisa ya? Nah, coba kalau saya buat begini, contoh. Kira-kira. Ya, kalau kita buat begini contohnya, 5 pangkat X dikali 5 pangkat 2. Sama berapa nih? 5 pangkat X dikali 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat X ditambah 2. Itu rumus yang ini kan? Bisa ya? Nah, kalau misalnya begini dia. 7 pangkat X dikali dengan 7 pangkat 2X ditambah 1. Sama berapa nih? 7 pangkat X. Ya. 7 dipangkat kurang rapi, kita hapus dulu. Oke. Nah, 7 kita jumlahkan pangkatnya ini. Ini jumlahkan pangkatnya ini karena ini kali, ingat rumus yang ini. Itu dia, ya. Maka X ditambah 2X ditambah 1. Langsung berapa ini? 7 pangkat 1X tambah 2X, 3X ditambah 1. Nah, itu dia, ya, untuk rumus yang pertama dan yang kedua. Bisa, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya rumus yang ini. Oke, kita lihat rumus itu. Nah, di rumus yang ketiga itu dikatakan di sana dia A kali B di pangkat N sama dengan, kalikan aja yang dalam kurung semua, A pangkat N kali B pangkat N. Nah, itu dia. Contoh, 2 kali 3 di pangkat 5. Sama berapa? 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Itu dia. Bisa nggak gini dia? A pangkat 2, B pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Kalikan ke dalam. Nah, siapa yang dikalikan lagi di sini? Berarti A pangkat 2 dipangkatkan 4. Ya kan? Kali B pangkat 3 dipangkatkan lagi kan? 4. Nah, coba kita ingat ini. Yang ini tadi. Untuk kita selesaikan yang. Nah, maka ini sama dengan A pangkat 2 dipangkat 4. Ya, berarti 2 kali 4, 8. Dikali B pangkat 3 pangkat 4. Berarti dikali 3 kali 4 berapa? 2, 12. Ini kira-kira. Saya untuk soal kita, rumus kita yang di ketiga. Nah, bagaimana yang ini? Yang keempat ini. Ya. Jadi kalau dia tadi kita lihat di sini, kalau ini dia bagi. Ya, ini bagi bilangan A per B. Kalau ini kan kali tadi kan sama juga. Kalau ada A per B
pangkat dengan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh 2/3 dipangkat dengan 5. Yang berapa? 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Itu dia. Nah, kemudian selanjutnya, kalau contohnya itu misalnya adalah 4x dibagi dengan 2y. Itu dia, atau 3y misalkan. Pangkat dengan 2. Jadi berapa nih? Berarti ini bisa kita buat menjadi 4x pangkat 2 per 3y pangkat 2. Nah, itu dia. Nah, sama berapa? Nah, ingat yang ini tadi. Yang ini. Kalau ada di dalam kurung dipangkatkan dengan setiap yang dalam kurung itu adalah dipangkatkan dengan, berarti ini berapa nih? Arti 4 kali pangkat 2 dikali x pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikali y kuadrat. Sama berapa nih? 16 x kuadrat per 9y kuadrat. Oke, bisa? Oke, ini dia untuk rumus atau dia atau sifat-sifat yang keempat ya. Oke, bisa ya. Berarti kalau saya buatkan sini dia, kalau misalnya ada begini ya, minus 2 per 3 pangkat 2 akan berapa? Oke, berarti ini minus 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, kita ingat kembali kalau dia minus di pangkat genap, maka dia jadi positif. Berarti sangat 2 pangkat 2 berapa? 4 per 3 pangkat 2, 9. Oke, bisa ya? Oke, itu dia di sifat yang ketiga dan keempat ya. Nah, coba kita lihat sifat yang ke-6. Ya, kelima dan 6. Ini dia. Oke, kita lihat dulu. Nah, kalau tadi di sini dia bilangan yang berbasis A, pangkatnya dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau ini dibagikan, maka pangkatnya dikurangi. Itu dia kira-kira. Nah, contohnya coba kita buat 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3. Maka yang berapa? Sama dengan 2 pangkat 2. Nah, itu dia kira-kira. Saya. Nah, 6 pangkat 2 per 6 pangkat 3. Maka berapa nih? 6 pangkat 2 kurang 3. Sama berapa? 6 pangkat minus 1. Nah, itu dia kira-kira. Ya. Nah, itu dia untuk rumus kita yang di nomor sifat yang kelima. Bisa ya? Sifat yang kelima. Nah, berarti kalau begini, itu akan lebih mudah nanti kita pahami yang lainnya. Oke, coba kita lihat sifat yang keenam. Jika sebuah bilangan pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk yang penting A-nya jangan 0. Jadi bilangan berapapun pangkat 0 itu adalah 1. Nah, kalau kita buat misalnya begini dia. Ya. Berarti 2 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 0? 1. Nah, itu dia. Jadi kalau di sini dia 101 pangkat 0, 1. 2020 pangkat 0, 1. Nah, itu dia. Ya, jadi semua bilangan itu berpangkat 0 sama dengan 1 kecuali ya. Kecuali 0 pangkat 0. Ini tidak boleh. Karena dia terdefinisi. Bisa ya? Nah, itu dia kira-kira. Nah, berarti kalau saya buat misalnya kita lihat soal kita yang tadi 2020, berarti ini bisa kita pakai. Ya, ini untuk menyelesaikan 2020. 2000 saya hapus dulu. Ini saya ganti dulu warnanya. Saya buatkan dia mana nih? Nah, tadi di awal kan ada soal 2020 dipangkat dengan 2019 per 2020 dipangkat 2018. Berapa? Nah, kalau kita lihat bilangannya ini, bilangan pokoknya ini berapa ini? 2020.
2020. Ini 2020 udah sama ya. Kalau sama berarti ini perpecahan. Kalau dia pecahan bagi, berarti ini. Ya kan? Yang ini. Berarti kalau begitu kita kurangkan pangkatnya. Maka sama dengan berapa? Sama dengan, ya, ini sama dengan 2020 pangkat 2009 kurang 2018. 2019 kurang 2018 berapa? Ini pangkat 1. Pangkat 1 itu nggak usah ditulis, berarti 2020. Sesederhana ini dia kira-kira. Bisa ya? Oke. Itu yang kelima dan keenam. Kemudian yang ketujuh, kedelapan, langsung kita buat di sini dia. Nanti kalau kalian menemukan di yang ketujuh itu dia sebuah bilangan dipangkatkan negatif, maka itu negatifnya bisa positif tapi dia jadi shaper dia. Nah, itu dia, jadi shaper. Nah, di mana? Tapi perhatikan tidak boleh soalnya nol karena nanti dia tidak terdefinisi. Nah, coba kita buat. Nah, contohnya begini dia. Kalau ada 3 pangkat minus 2 itu sama berapa? 1/3 pangkat 2. Itu dia. Lihat. Jadi di sini dia ada tanda minusnya, ya kan? Ini ada tanda minusnya, ini enggak, jadi positif. Nah, kemudian coba kita lihat. Kalau 2 pangkat minus 4 itu sama berapa? Berarti 1/2 pangkat 4. Sama berapa ini misalnya? Menjadi 1/16. Nah, itu dia. Ya. Jadi sangat sederhana, ya, sangat sederhana untuk yang seperti ini. Nah, coba kita lihat misalnya dia itu minusnya itu misalnya gini dia. 2 pangkat minus 3x. Maka jadi berapa ya? 1/2 pangkat 3x. Ini dia. Bisa ya? Nah, kemudian kalau misalnya 5 pangkat 1 kurang x, maka ini jadi berapa? 1 ini kan bisa minus 1 kurang x misalnya. Maka ini menjadi 5 pangkat 1 kurang x. Bisa ya? Nah, itu untuk pemahamannya. Nah, coba kalau kita lihat di yang untuk ini, saya buatkan yang ini. B8. Jadi kalau dia ada A pangkat M per N, maka itu sebenarnya ini M-nya ini tetap di sini, N-nya jadi akar. Itu dia. Contoh misalnya, kalau misalkan saya buatkan, saya hapus dulu ini. Ya. Kalau saya buatkan misalnya begini dia. Kalau ada 2 pangkat 3/4, itu sama berapa? Lihat, penyebutnya itu yang tetap ya. Penyebutnya itu yang menjadi apa ya, akar ya. Pangkatnya tetap dia yang pembilang. Berarti akar pangkat 4 2 pangkat 3. Nah, itu dia. 3 pangkat setengah itu artinya apa? Berarti adalah akar pangkat 2 3. Kalau 2 di sini nggak usah ditulis ini. Kalau 2. Nah, kemudian kalau misalnya ada akar daripada 3 pangkat 5, ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 3 pangkat 5/2. Kalau nggak ditulis di sini 2. Nah, itu dia. Ya, kalau di sini 4 ditulis berarti ini 4. Itu dia. Bisa ya? Nah, itu untuk soal kita yang akar. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang 9, yang ini dia. Nah, coba kita lihat yang 9. Jika ada A per B di pangkat minus N, maka dia balikkan B per A, tapi pangkatnya jadi positif. Nah, contoh. 2/5 pangkat minus 3 itu sama 5/2 pangkat 3. Nah, ini perlu nanti untuk kemudahan mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, coba saya buat begini dia. X pangkat 2 per Y pangkat 3, ini pangkat minus 4. Jadi berapa nih? Balikkan. Y pangkat 3 per X kuadrat di pangkat minus, sorry ya, kurang pas dia. Ya, kita hapus dulu nih.
Nah, kalau ini kan minus dia, ya. Ini minus, berarti ini yang di penyebut ke bawah, ke atas, kemudian yang pembilang ke bawah penyebut. Jadi X kuadrat. Nah, ini pangkatnya tadi minus menjadi 4. Kalau mau kita teruskan boleh ini. Kalau kita teruskan, maka ini sama dengan Y pangkat berapa nih? 12 per S pangkat 8. Kita kalikan kan? Nanti dia. Oke, itu untuk sifat ke-9, sifat ke-10. Nah, coba kita lihat yang ini. Nah, sama juga sebenarnya konsepnya konsep akar tadi nih. Kalau ada misalnya akar pangkat 3 2 per 5, itu sama akar pangkat 32 per akar pangkat 35. Itu dia. Ya, itu sama saja itu. Atau sebenarnya kalau ada misalnya begini dia. Akar daripada X per Y sama itu dengan akar daripada X per akar daripada Y. Nah, itu dia kira-kira. Bisa ya? Oke, itu contoh kita untuk pemahaman daripada sifat-sifatnya. Langsung aja kita pahami, kita aplikasikan yang sifat-sifat yang tadi. Coba kita lihat yang begini dia. Nah, yang ini. Oke. Nah, lihat tanda kurungnya ini. Tanda kurungnya ini kan yang dalam kurung 2P di pangkat 3. Berarti ikut si 2-nya, hati-hati. Maka semua yang di dalam kurung harus dipangkatkan. Yang dalam kurung siapa? 2 pangkat 3, kemudian P pangkat 3. Maka berapa nih? 8P pangkat 3. Ini dia kira-kira. Bisa kan? Nah, coba lihat lagi nih, yang ini. Nah, kalau kita buat yang ini. Ini saya ngambil berapa nih? Yang ini. Berarti nih 3 pangkatkan dengan 3. Semua dipangkatkan. M kuadrat dipangkatkan dengan 3. Siapa lagi dalam? N kuadrat pangkat 5. Ya. N pangkat 5 dipangkatkan. Ya, kita hapus dulu. Ini. Oke. Nah, coba kita kembali. N pangkat 5. Nah, itu dia. Hapus dulu. Oke. Ini. Oke. N pangkat 5. Itu dia. Pangkatkan dengan 3. Maka berapa deh? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Ini menjadi M pangkat berapa? Ingat, 2 kali 2 pangkat dipangkatkan lagi. Berarti ini dia. Dikalikan kan? Nah, berarti 6. N pangkat dipangkatkan. Ini juga 5 kali 3, 15. Atau boleh kita sederhanakan. 27 M pangkat 6 N pangkat 15. Oke, ini dia untuk contoh soal kita. Nah, coba kita lihat lagi yang ini. Nah, ini. Kalau ada begini minus, kita perhatikan, maka ini menjadi, lihat ini dia sama dengan menjadi minus 4 dipangkatkan 2. Semua yang di dalam. M pangkat 3 dipangkat 2. N pangkat 4 dipangkat 2. Maka sama berapa nih? Minus itu kalau dipangkat genap, itu dia menjadi positif. Menjadi ini 4 pangkat 2 dikali dengan M pangkat 3 kali 2 berapa? Pakai ini kan? Ya. Maka 6 kali N pangkat, nih, 4 kali 2 adalah 8. Nah, maka sama berapa nih? 16 M pangkat 6 N pangkat 8. Oke, itu dia kira-kira untuk soal kita, pemahaman, contoh pemahamannya. Nah, coba yang ini. Gimana kalau yang ini? Nah, jadi kalau ada di perkalian dia berarti yang ini kita pakai. Kalau dia perkalian, ini kan kali ini X3 X kuadrat kali Y pangkat minus 5 dikali ini dikali dengan ini. Berarti kita pakai kali. Kalau dia bilangan yang dikalikan sama, pangkatnya dijumlahkan. Oke, tapi ini ada X dan Y, ya. Berarti kita pakai X dengan X, Y dengan Y. Nah, coba kita lihat. Sama dengan. Berarti kita lihat X dengan X, Y dengan Y. Berarti di sini 3 dikali X kuadrat dikali Y pangkat minus 5. Kita pecah dulu ya. Nah, minus ini kita bikin aja minus 1 kali 3. Minus 3 itu adalah minus 1 kali 3.
dikali X pangkat minus 8 kali Y pangkat 9. Oke. Nah, kita lihat. X dengan X, Y dengan Y. Berarti sama minus. Ini bisa ke depan kita buat minus 3 pangkat 1 pangkat 1 di sini. Di sini pangkat 1 berarti jadi 1 per 1 pangkat 2. Kali X. Di sini dia kuadrat. Di sini dia X-nya minus 8. Berarti kalau kita buatkan, itu dia berarti, kita buat di sini dia 2 tambah minus 8. Ya kan? Nah, itu dia. Dikali dengan Y pangkat minus 5. Ya, minus 5 ditambah dengan 9. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Itu aja. Nah, maka ini sama dengan berapa? Sama dengan minus, ini minus 1 ya, dari minus 1. Minus 1 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan, ini X pangkat berapa nih? Minus 6. Ingat, 2 kurang 8 itu sama dengan minus 6. Kemudian ini Y pangkat minus 5 tambah 9 berarti minus pangkat 4. Atau sama dengan ini, minusnya ini kita buat menjadi minus 9. Minus 9 X pangkat minus 6 Y pangkat 4. Atau kalau dia mau pangkatnya positif, maka ini kita rubah ke yang pakai ini. Dia pangkat negatif, dia menjadi seper. Maka bisa kita tuliskan di sini bahwa dia itu sama dengan minus 9 Y pangkat 4 per X pangkat 6. Nah, itulah dia kira-kira. Saya untuk soal kita yang di contoh 1 ini. Nah, dengan cara yang sama kita akan lebih mudah mengerjakan ini. Ya, bisa ya kalau ini kita kerjakan. Nah, sama, ini X dengan X, Y dengan Y. Nah, bilangan biasa dengan bilangan biasa. Nah, ini yang berapa? Kebetulan 5 yang gak ada kawan, berarti 5 kali X pangkat 5 dikali Y pangkat 2 per, ya, 7 kali X pangkat 3 Y pangkat minus 5. Oke, 5-nya gak ada kawan ya. Oke, tetap kita buat di sini. Berarti 5 kali X. Di atas itu dia, ya, 5, X-nya di bawah 3. Jadi kita gunakan yang ini. Kalau dia pembagian atau pecahan, maka pangkatnya dikurangkan. Berarti 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, oke. Nah, kemudian coba kita ganti ini. Oke, kita ganti. Maka ini saya buatkan ini 5 pangkat 2. Kemudian ini Y pangkat berapa nih? 2 dikurang buat disele-sele dikurang 2 dikurang 5. Maka ini kan jadi 2 tambah 5 ini ya. Sama dengan 7. Maka ini adalah 2 pangkat 7 per berapa di bawah? 7. Ini ya. Maka ini berapa? Jadi 5 X kuadrat Y pangkat 7 per 7. Oke, ini dia untuk soal kita yang dicontoh. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya.